Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran struktur aljabar. Dalam pertemuan kali ini, kita akan memasuki dunia abstraksi yang menjadi pondasi banyak cabang matematika modern. Nah, sebelum kita mendalami lebih jauh, kita lihat dulu capaian pembelajaran yang menjadi topik utama pada pertemuan kali ini. Capaian pembelajaran menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola keilmuan matematika. CPMK yang kita akan capai yaitu adalah mampu membuktikan sifat dasar grup dan dapat membedakan grup dari struktur aljabar lainnya. Indikator yang akan kita capai juga, mahasiswa harus mampu membedakan grup dari struktur aljabar lainnya. Pada mata kuliah teori grup, sebelum kita masuk ke materi teori grup, kita harus paham dulu terkait tentang struktur aljabar. Nah, apakah kamu tahu apa itu struktur aljabar? Mari kita bahas pada video pembelajaran berikut ini. Halo teman-teman semua, saat mendengar kata aljabar, mungkin yang terbayang adalah persamaan dan variabel dari masa sekolah. Tapi apakah kalian tahu bahwa di balik itu semua ada cabang matematika yang jauh lebih dalam, yaitu aljabar abstrak? Oke. Dari namanya, Anda mungkin berpikir ini hanya versi lanjutan dari aljabar yang kita pelajari di sekolah. Tapi begitu membuka buku aljabar abstrak, Anda akan terkejut. Ini bukan hanya tentang Z tambah 3 sama dengan 7, tapi tentang struktur dan operasi yang jauh lebih dalam. Untuk memahami dari mana semua itu berasal, mari kita kembali ke masa lalu. Tahun 1800, orang sudah bisa menyelesaikan persamaan linier, persamaan kuadrat, persamaan pangkat 3, dan persamaan pangkat 4. Nah, apakah dan bagaimana dengan persamaan pangkat 5 ke atas? Disinilah muncul Évariste Galois, remaja jenius dari Prancis. Dia mencoba menjawab persoalan itu dengan alat yang disebut swarm, yang kini dikenal sebagai grup. Di waktu hampir yang bersamaan, Carl Friedrich Gauss menemukan aritmatika modular yang digunakan untuk menyelesaikan teori bilangan. Hebatnya, konsep ini mirip dengan grup Galois. Saat itu juga terjadi revolusi dalam geometri pada abad ke-19. Selama ribuan tahun, Euclid mendominasi, tapi muncul geometri yang tak lagi mematuhi aksioma Euclid. Ternyata, grup menjadi alat penting dalam mempelajari geometri ini. Karena grup muncul di banyak tempat, masuk akal untuk mengabstraksikan fitur-fitur umumnya. Maka lahirlah teori grup, struktur aljabar formal pertama dalam sejarah. Kalau grup sekuat itu, wajar bertanya, bisakah pendekatan ini digunakan di tempat lain? Maka muncullah struktur yang baru. Ada ring atau gelanggang, ada juga lapangan, ada juga ruang vektor, ada juga modul. Nah, butuh waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan definisinya. Nah, bagaimana kedudukan struktur aljabar di bidang lainnya? Hari ini, struktur aljabar menjadi tulang punggung dalam banyak bidang, seperti komputer, kriptografi, geometri dalam seni Islam, dan bidang lainnya, seperti fisika partikel. Terima kasih sudah menonton video bagian satu ini. Berikut catatan singkat aljabar abstrak.
tentang struktur aljabar. Mari kita perhatikan. Akan mengenal struktur yang paling dasar dalam aljabar abstrak, yaitu adalah grup. Oke, siapkan pikiran Anda untuk sesuatu yang abstrak namun sangat berguna. Mengapa grup itu abstrak? Karena grup bisa menggeneralisasikan banyak hal, dari aritmatika, aljabar, geometri, dan bidang lainnya. Nah, keumuman inilah yang membuat grup itu sangat kuat dan serbaguna. Coba ingat kembali pada bidang aritmatika yang sudah kita pelajari. Kita sudah mempelajari perkalian, pembagian, pertambahan, dan pengurangan. Kita perhatikan kalimat matematika berikut ini. 9 dikurangi 5 sama dengan 9 ditambah negatif 5. Ternyata 9 dikurangi 5 itu sama nilainya dengan 9 ditambah dengan kebalikan angka 5. Nah, sekarang 9 dibagi 3 itu sama nilainya dengan 9 dikali 1/3. Artinya bahwa 9 dibagi 3 ini sama nilainya dengan 9 dikalikan dengan inverse-nya atau kebalikan dari angka 3, yaitu 1/3. Dalam aritmatika ternyata hanya ada dua operasi, penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, lawannya adalah bilangan negatif. Dan untuk perkalian, lawannya adalah kebalikannya. Dalam aljabar abstrak, kita menggunakan kata inverse. Jika Anda menggabungkan suatu bilangan dengan kebalikannya, Anda akan memperoleh bilangan khusus yang disebut elemen identitas. Jika n dan inverse-nya ditambahkan, Anda akan memperoleh angka 0. Sehingga untuk penjumlahan, identitasnya adalah 0. Yang menjadikan 0 unik adalah menambahkan ke angka apapun, angka itu tidak akan berubah. Untuk perkalian, jika Anda menggalikan suatu angka dengan kebalikannya, Anda akan memperoleh angka 1. Yang membuat angka 1 istimewa adalah jika Anda mengalikannya dengan angka apapun, angka tersebut tidak berubah. Dari penjelasan sebelumnya, kita bisa simpulkan bahwa penjumlahan dan perkalian dia memiliki elemen, ya, dia memiliki inverse, dia memiliki identitas. Nah, dari penjelasan video sebelumnya, sebetulnya kita sudah siap untuk mendefinisikan suatu grup. Nah, kira-kira apakah kamu sudah siap? Grup merupakan suatu struktur aljabar yang memenuhi syarat tertutup terhadap suatu operasi. Setiap elemen punya inverse, ada elemen identitas, dan operasinya bersifat asosiatif. Berikut saya tampilkan definisi dari setiap syaratnya. Perhatikan definisi berikut. Grup komutatif. Suatu grup disebut komutatif jika operasi pada grup tersebut bersifat komutatif. Grup tidak harus komutatif, tapi kalau iya, maka dia dinamakan grup komutatif atau dengan nama lain grup abelian. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, maka bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.